Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Happy Sword Family. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam Renungan Pagi. Hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu kasih tulus yang mengubahkan. Beberapa minggu ini Bapak Gembala ada mengajarkan kita tentang kasih storge ya Bapak Ibu Saudara. Kasih storge itu apa sih? Kasih storge itu adalah kasih jenis cinta yang berakar dari hubungan keluarga dan keintiman yang tumbuh dari kedekatan dan kebiasaan bersama. Jadi biasanya kasih storge ini adalah kasih yang mengikat antara keluarga, entah itu ibu dengan anak, adik dan kakak gitu kan, orang tua gitu kan, terus suami istri pun termasuk ya dalam satu keluarga. Itulah kasih yang mengikat gitu ya, yang menjadi dasar dalam sebuah keluarga, itu adalah kasih storge. Cuman seringkali kasih storge ini tuh dicuri sama si iblis Bapak Ibu Saudara, sehingga membuat orang akhirnya menjadi dingin kasihnya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21 dikatakan seperti ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi ini bukannya satu advice gitu ya, tapi dikatakan di ayat 21 ini adalah satu perintah Bapak Ibu Saudara yang mengharuskan kita untuk mengasihi. Karena gak mungkin kita sayang, kita mengasihi Tuhan, kita bilang I love you Jesus, sementara kita membenci orang-orang yang ada di sekeliling kita. Entah anak yang dendam sama orang tua, entah adik yang gak mau ngomong sama kakaknya, entah kakak dengan adiknya, atau suami dengan istri yang bisa gak bicara tuh satu rumah tapi gak bicara gitu bertahun-tahun. Itu bisa Bapak Ibu Saudara. Itu dicuri oleh si iblis supaya kasih storge ini gak ada dalam kehidupan rumah tangga, terutama rumah tangga anak-anak Tuhan yang seringkali dikerjain sama si iblis supaya lupa bahwa pentingnya kasih ini ada di dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu Saudara, kasih storge ini sangat penting dalam kehidupan kita. Maka itu kita minta bantuannya Roh Kudus setiap hari untuk mengingatkan kita bagaimana kita supaya bisa mengasihi, membagikan kasih ini dengan tulus kepada orang-orang di sekeliling kita. Kenapa sih terkadang suka ada orang gini ya, ngerasa kalau dirinya tuh gak berharga, ngerasa kalau dirinya tuh dibanding-bandingkan, ngerasa gak percaya diri gitu. Mungkin terutama anak-anak nih ya yang ada dalam keluarga gitu. Karena di dalam keluarga itu tidak kasih storge yang menghangatkan itu tidak ada di dalam sana. Mereka semua masing-masing sendiri, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak gitu. Tetapi mereka sibuk dengan kesibukannya sendiri. Dan bahkan ada yang karena hal kecil akhirnya jadi berantem, bertengkar. Atau kadang orang tua seringkali ngomong, makanya kamu tuh ya harusnya seperti si kakak. Atau ngomong sama kakak, kamu tuh ya gak seperti si adik, dia lebih pintar, dia lebih ini gitu ya. Nah itu membuat kasih itu hilang Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kasih storge itu ada di dalam sebuah rumah, terutama orang tua gitu ya Bapak Ibu Saudara, dia gak mungkin membanding-bandingkan anaknya. Dia akan menerima anaknya itu seberapa apapun, bagaimanapun karakter si anak. Dia justru akan minta bantuan Roh Kudus, bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan sesuatu buat anaknya, mengubah kehidupan anaknya itu. Dengan apa? Dengan dia mengasihi anak-anaknya dengan tulus. Dengan anak juga bisa melihat bahwa orang tuanya saling mengasihi dengan tulus Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kasih bisa mengubahkan orang lain Bapak Ibu Saudara? Pada saat kita tulus mengasihi. Pada saat kita tahu bahwa kita memang diminta Allah, diperintahkan untuk mengasihi. Dan memang Allah yang adalah kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengasihi dengan tulus orang-orang yang ada di sekeliling kita. Entah pasangan kita, entah anak-anak kita. Orang yang dikasihi itu akan bisa berubah hidupnya. Coba ya Bapak Ibu Saudara, mungkin nih
entah suami atau istri gitu ya, dia mereka yang suka bertengkar lah gitu ya, bertengkar entah itu dengan segala macam alasan ya, entah soal ekonomi, entah itu ada will atau pill, entah itu permasalahan pihak ketiga gitu ya. Orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang yang memang sadar tentang kasih storge penting ini dan kita juga berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka orang yang sadar ini akan belajar untuk mengasihi orang yang bersalah tersebut. Sehingga orang tersebut waktu kita mengasihi dengan tulus tanpa embel-embel terus kita doakan, maka orang tersebut pasti akan berubah. Karena bagaimanapun kasih itu pasti menular. Waktu kita mengalirkan kasih sehari demi sehari, pasti kasih itu bisa mengubahkan orang Bapak Ibu Saudara. Orang yang tadinya gak pede, anak kita atau sepupu kita atau keponakan kita atau siapa yang ngerasa gak percaya sama dirinya, yang ngerasa yang mungkin pernah dibully, yang mungkin ngerasa hidupnya gak berharga, waktu kita kasihi orang tersebut, waktu kita kasihi saudara kita, waktu kita kasihi pasangan kita dengan kasih storge ini, maka mereka akan merasa diterima Bapak Ibu Saudara. Mereka akan membuka hatinya, mereka akan mulai tersentuh hatinya. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, keluarga akan dipulihkan, anak-anak akan dipulihkan, saudara-saudara kita akan dipulihkan kalau kita mengasihi mereka dengan kasih storge yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Mereka pasti akan diubahkan, dimulai dari kita Bapak Ibu Saudara. Kita mengasihi dengan tulus supaya orang-orang sekeliling kita bisa berubah hidupnya. Supaya kita jangan dibilang Tuhan bahwa kita pendusta. Karena pendusta tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara dan saya juga, jadikan setiap momen bersama orang-orang terdekat kita itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang dan penghargaan kepada orang tersebut. Supaya dengan demikian kasih yang kita berikan itu bisa mengubahkan orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, biar kita juga belajar untuk mengalami kasih ini dalam hidup kita. Kita belajar untuk menerima kasih ini, kita dulu yang diubahkan, kita dulu dipulihkan, kita dulu tulus mengasihi, maka itu akan menular kepada keluarga kita yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang luar biasa, kami sangat bersyukur kalau Tuhan memberikan kasih storge ini dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak gampang mengasihi. Seringkali Tuhan, banyak orang-orang sekeliling kami, terutama mungkin keluarga, anak, orang tua, pasangan, sepupu atau yang lain-lain, mertua Tuhan mungkin, itu bisa mengecewakan kami Tuhan. Tetapi kalau kami punya kasih storge yang dilandasi dengan kasih-Mu Tuhan, biarlah kasih ini pagi hari ini boleh menular kepada setiap orang lain. Pagi hari ini penuhi setiap kami yang menonton dan mendengar Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk bisa mengalami kasih storge ini dalam hidup kami, dan kami boleh menularkannya Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami, sehingga kasih itu bisa mengubahkan orang-orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau belajar untuk berjalan dengan Engkau dan berjalan untuk membagikan kasih ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah kasih storge ini senantiasa mengalir dalam hubungan kita, dan kiranya kita semua dapat merasakan kehangatan dan kebahagiaan dari kasih storge ini yang tulus, sehingga kita bisa mengubahkan orang di sekeliling kita. Selamat pagi, selamat berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati.